Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita tanpa terasa telah memasuki bulan Agustus. Dan ini adalah bulan kemerdekaan. Ya, walaupun minggu ini kita masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, namun itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh untuk mempersiapkan ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kebaktian di hari Minggu pertama bulan Agustus yang diperingati sebagai bulan kemerdekaan ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa
Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Amin, amin, amin. Kami persilahkan duduk. Sekali lagi saya menyapa untuk kita semuanya, untuk Bapak Ibu yang ada di rumah dan mungkin juga untuk rekan-rekan teman-teman yang menonton, melihat, mengikuti peribadahan ini. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Kami, Pak Slamet Jatmiko dan juga Ibu Titis juga menyampaikan salam kasih kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudari. Tim yang ada hari ini juga menyampaikan ucapan selamat pagi bagi kita bersama. Mari kita bisa memberikan salam dengan kanan kiri kepada saudara-saudara, orang tua, anak-anak yang ada di kanan kiri depan kita. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Datanglah ke baitnya. Kita nyanyikan bersama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Hari ini mari kita akan agungkan Allah kita Yesus Kristus. Sebagaimana pujian ini, tinggikanlah dirimu ya Allah. Aku mau bermasjid
apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Mari kita berbalik kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah penebus, Allah Juru Selamat kita. Pujian ini akan kita nyanyikan. Kulihat wajah-Mu. Kita mengambil waktu teduh pribadi. Sebagaimana hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menyampaikan segenap pergumulan kehidupan kami, di mana hidup kami dipenuhi dengan kehidupan yang menurut daging, memikirkan dan melakukan kedagingan. Padahal kedagingan itu adalah maut. Maka hari ini kami datang kepadamu. Terimalah kami Tuhan. Ya Yesus Kristus, ampuni kami. Mari saya mengundang kita berdiri. Sebagaimana berita anugerah Tuhan bagi kita tanpa terkecuali. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Dipersilahkan duduk. Siapa yang tidak pernah merasa takut? Takut menjalani ujian kehidupan. Takut menghadapi cobaan. Takut akan segala sakit penyakit. Pujian ini akan kita nyanyikan untuk mempersiapkan diri kita akan kebenaran firman-Nya. Jangan takut. Dia Tuhan
Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Engkaulah sumber kehidupan bagi kami umat-Mu. Maka hari ini ketika kami datang kepadamu Tuhan, membuka diri kami untuk taat mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan dan melakukannya. Tolong kami Tuhan, untuk kami dimampukan memahami firman itu. Kami dimampukan untuk melakukannya dengan penuh ketaatan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman-Nya, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Amin. Kepada siapa kita datang? Hari ini firman Tuhan yang kita baca
kita akan melihat, merenungkan bagaimana ada seorang tokoh yang mengajarkan kepada kita semua, kepada siapa ia datang, pada waktu ada persoalan-persoalan besar yang dihadapi. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini mengisahkan tentang Raja Yosafat, Raja Yehuda, Israel Selatan, di mana ia menjadi raja menggantikan ayahnya Raja Asa. Ketika ia memerintah sebagai raja, ia memperkuat Yehuda dengan menempatkan banyak sekali tentara, pasukan-pasukan di kota-kota yang dia bangun dengan kubu-kubu. Dan di tanah Yehuda yang lainnya diperkuat dengan pasukan. Ia juga bahkan mengambil kebijakan melantik hakim-hakim yang mana diberikan tanggung jawab untuk menata ulang sistem pengadilan. Bahkan dalam 2 Tawarikh 17 ayat 7 sampai 9 kita bisa melihat bersama. Ia menyediakan guru-guru Taurat yang berkeliling untuk mengajar rakyat tentang firman Allah, tentang Taurat itu. Jadi saya meminjam istilah Yosafat mempunyai program Yehuda mengajar. Mengajar tentang Taurat Tuhan kepada seluruh rakyatnya dimanapun mereka berada. Karena Yosafat menyediakan guru-guru Taurat untuk bisa berkeliling ke berbagai tempat. Sehingga tidak ada alasan kemudian bahwa rakyat Yehuda lalai melupakan Taurat Tuhan. Ia juga menghapus banyak ibadah kafir. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebijakan-kebijakannya tersebut menjadikan ia disertai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengokohkan kerajaannya. Kita juga bisa melihat bersama di dalam 2 Tawarikh 17 ayat 10 sampai 11 bahwa banyak bangsa-bangsa lain yang bahkan membawa upeti kepada Raja Yosafat. Dan bangsa-bangsa ini tidak main-main, Bapak Ibu. Bangsa Filistin dan orang-orang Arab, mereka memberikan upeti kepada Raja Yosafat. Bahkan penilaian yang tepat disematkan kepada Raja Yosafat, yakni seperti yang tertulis, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Itu cukup membuktikan seperti apa Raja Yosafat ini. Dalam puncak kesuksesannya tersebut, toh ternyata masih ada persoalan yang ada di depannya, yakni musuh abadi Israel, yakni yang sejak lama mereka berselisih, Moab dan Amon. Bapak Ibu bisa melihat bersama di dalam Bilangan
22 ayat 1 sampai 6. Demikian juga dalam 1 Samuel 14 ayat 47 dan di beberapa bagian. Bahwa orang-orang Moab, orang-orang Amon, sejak lama mereka sering berselisih paham dengan Israel. Bahkan ketika Israel telah terbagi menjadi dua. Orang Moab dan orang Amon ini sejatinya masih berkerabat dengan orang Israel, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Sebab mereka merupakan keturunan Lot, keponakan dari Abraham ini. Namun pada perkembangannya, mereka sering berperang melawan Israel dan mereka sering tidak bersedia membantu Israel. Orang Moab, orang Amon, dan orang Meunim. Dalam teks ini, mereka bersekutu untuk menyerang Raja Yosafat. Dengan kekuatan laskar yang besar. Dan ini menjadikan Raja Yosafat menjadi sangat takut. Takut itu adalah perasaan tak berani, Bapak Ibu. Ngeri, gentar. Melihat sesuatu yang pada perasaannya akan mendatangkan bencana bagi dirinya. Dan rupanya persekutuan orang Moab, orang Amon, dan Meunim ini merupakan kekuatan yang menakutkan bagi Yosafat. Karena kita bisa melihat respon dari Yosafat adalah ia sangat takut. Ketika ia mengetahui bahwa orang Moab dan sekutunya ini ingin menyerang, ketakutannya begitu besar. Bapak Ibu, respon orang terhadap apa yang ditakuti itu bermacam-macam, berbeda-beda. Satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada orang yang ketika mengalami ketakutan adalah lari menghindar atau pasrah. Tapi juga bisa bagaimana mencari jalan keluarnya. Di sini kita melihat bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan. Bagaimana Raja Yosafat itu takut menghadapi persekutuan orang Moab, orang Amon, dan juga orang Meunim ini. Bukankah ia adalah seorang raja yang kuat? Bukankah ia memiliki ratusan ribu pasukan dengan kota-kota yang berkubu? Bukankah tembok Yehuda itu dibangun kokoh? Ia dikelilingi orang-orang hebat. Bukankah ia memiliki panglima-panglima perang yang hebat? Tetapi mengapa ia merasa takut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Alasan ketakutannya adalah karena kita melihat di dalam pasal 19 ayat kedua. Ketika itu Yehu bin Hananim pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarkah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ini jawaban mengapa Yosafat begitu takut terhadap persekutuan tiga bangsa ini, tiga kelompok orang ini yang ingin menyerangnya. Karena ia takut atas murka Tuhan dalam hidupnya.
Ia punya banyak kekuatan. Ia dikatakan makin kuat. Tapi segala kekuatannya itu bagi dia tidak ada artinya dibandingkan murka Allah di dalam hidupnya. Karena ia telah bersekutu dengan orang yang fasik. Siapa sekutu yang dikatakan fasik tersebut? Dia adalah Raja Israel. Israel Utara. Raja Ahab. Yang tidak lain sebenarnya adalah besannya sendiri. Di mana besannya Raja Ahab ini mengajak Raja Yosafat untuk melakukan peperangan kepada bangsa yang lain. Tetapi mereka tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan, yakni Nabi Mika. Ahab lebih senang mendengarkan nabi-nabi yang memperkatakan kata-kata yang dusta. Nabi Tuhan Mika diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Tapi mereka mengabaikan firman itu. Dan sampai pada akhirnya, singkat cerita, peperangan itu membawa Raja Yosafat dan Raja Ahab kekalahan yang besar. Karena mereka tidak meminta hikmat Tuhan. Tuhan sudah berbicara bahwa mereka akan mengalami kegagalan. Dan benar, itulah kegagalan yang mereka hadapi. Raja Yosafat dan Raja Ahab hadapi. Dan ketika Nabi Allah, pelihat Allah itu menyampaikan bahwa murka Allah ada tercurah dalam hidup Raja Yosafat, maka itu menghantui hidupnya. Sekalipun ia memiliki kekuatan yang sedemikian besar, tapi ia gentar dan takut kepada murka Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, murka Allah yang dipahami oleh Yosafat, dipahami oleh penduduk Yehuda, dapat datang dalam kehidupan mereka melalui berbagai macam hal. Sebagaimana yang bisa kita lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, murka Allah dapat datang dalam malapetaka, dalam kecelakaan, dalam kesengsaraan, dalam pedang, penghukuman, bahkan penyakit atau kelaparan. Murka Allah dapat turun kepada siapapun juga, termasuk Raja Yosafat. Padahal ia telah menjadi seorang raja yang begitu luar biasa kuatnya. Bahkan mengambil kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Menjauhkan berhala-berhala. Bagaimana ia mengambil kebijakan-kebijakan di mana ia tunduk takut kepada Allah. Bagaimana dia kemudian menyediakan guru-guru Taurat untuk mengajar rakyatnya. Tapi toh murka Allah tetap tertuju kepadanya. Oleh sebab itu, Raja Yosafat kemudian datang kepada Allah, bahkan mengajak seluruh umat Yehuda supaya mereka dapat mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan berpuasa. Ia menyerukan kepada seluruh
rakyat Yehuda untuk berkumpul dan meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ketakutannya terhadap murka Allah itu pada akhirnya membawa dia untuk mengambil keputusan yang benar, yakni mencari Tuhan, yakni menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Raja Yosafat tidak mengandalkan kekuatannya ketika ia menghadapi persoalan dalam hidupnya. Ketika ada tantangan, ketika ada musuh, ia tidak mengandalkan itu. Karena ia tahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, bahwa segala kekuatan yang dia miliki, kekuatan yang luar biasa itu adalah anugerah Allah. Kehebatannya adalah anugerah Allah. Oleh sebab itu ia mendorong rakyat Yehuda untuk bersama-sama berdiri di muka rumah Tuhan, berseru sampai Allah mendengar dan menyelamatkan mereka. Bagaimana Raja Yosafat memperteguh hatinya dan memperteguh rakyatnya supaya datang kepada Allah. Bukan kepada kekuatan mereka, bukan kepada kota-kota berkubu mereka, bukan kepada kekuatan tentara mereka, bukan kepada kebijaksanaan, kecerdasan mereka, tapi datang kepada Allah untuk Allah menyelamatkan mereka dari musuh. Yosafat mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Ia berkata bahkan, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar. Raja Yosafat memang kuat, bahkan menjadi luar biasa kuat. Dan ia mengerti bahwa kekuatannya yang luar biasa itu adalah anugerah Allah. Tapi jika pemberi anugerah kekuatan itu murka, maka dalam sekejap kekuatan yang luar biasa itu dapat diambil oleh pemberi kekuatan itu. Itulah mengapa ia datang kepada Allah memohon belas kasih-Nya. Ia mengambil sikap benar untuk datang supaya kasih anugerah Allah menolong mereka dari persoalan yang dihadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, seluruh rakyat Yehuda tanpa terkecuali berdiri di hadapan Tuhan, segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka tanpa terkecuali. Hasilnya adalah, kalau kemudian kita baca selanjutnya, Allah melepaskan mereka dari musuh yang besar itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, situasi saat ini, pandemi saat ini yang belum berakhir, sudah berbulan-bulan. Apakah kita masih tetap setia bersama dengan keluarga kita, tetap datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus? Ataukah situasi yang tidak semakin baik ini menjadikan kita tawar hati, menjadikan kita kemudian semplah, putus asa? Ataukah menjadikan kita kemudian tidak peduli? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan lalai untuk datang kepada Allah. Saat ini kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, Bapak Ibu.
kita tidak memiliki apapun juga untuk kita andalkan, kecuali belas kasihan Allah untuk kita bisa melewati situasi saat ini. Mohonkanlah belas kasih-Nya, datanglah kepadanya setiap saat, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan istri dan anak-anak kita, keluarga kita. Hadir berdiri di hadapan Tuhan, di tengah-tengah keluarga kita. Serukanlah, carilah Tuhan, mintalah Tuhan akan menolong kita melewati saat-saat ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami alami saat ini, kesengsaraan, kesulitan, penyakit, pedang, penghukuman, kelaparan, persoalan-persoalan yang begitu berat, sering tidak kami pahami, ya Tuhan. Tidak kami mengerti. Namun hari ini firman itu meneguhkan kami kembali. Kiranya kami senantiasa hanya datang kepadamu bersama keluarga kami Tuhan. Bersama dengan komunitas kami, persekutuan kami. Bersama-sama datang kepadamu. Memohon belas kasih anugerah. Mencarimu. Dan memohon Engkau memberikan jalan keluar. Engkaulah Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan menolong kami. Amin. Mari kita berdiri dan kita bersama-sama akan menyatakan komitmen kemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Menyatukan hati di dalam doa-doa syafaat adalah panggilan kita bersama orang-orang percaya. Kita akan nyanyikan pujian terima kasih kepada Allah dan kita akan menaikkan doa kita. Terima kasih pada Allah untuk keselamatanku, memberkati, menyertai, dan menguatkan aku di waktu
datang untuk segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhanku. Hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat menyatukan diri di dalam doa-doa syafaat. Karena sebagai tubuh Kristus, maka kami adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami hari ini berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan, Engkau menolong pertumbuhan rohani, kesehatan, perekonomian, pekerjaan, yang studi, yang bekerja, baik di Kota Kudus maupun di luar Kota Kudus atau bahkan di luar negeri. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa memperhatikan pribadi, tiap pribadi jemaat-Mu ini. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak yang bersekolah di rumah, yang dilaksanakan di rumah, Tuhan Engkau menolong mereka supaya dapat bersekolah, mengikuti pelajaran dengan baik. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Ferry. Kami berdoa untuk Ibu Ngadinah. Kami berdoa untuk Ibu Salim. Kami berdoa untuk Ibu Yuli. Kami berdoa untuk Saudara Wawan. Dan bersyukur untuk Bapak Slamet Jatmiko yang dalam pasca operasi katarak dan hari ini, pagi ini dapat melayani ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau memelihara, memulihkan di dalam nama-Mu. Berkati untuk anak-anak kami yang dalam masa studi akhir dan praktek, menulis skripsi. Tuhan memberkati Saudari Gata, Saudari Shirley, Saudari Lena, Saudari Melin. Tuhan Engkau menolong mereka senantiasa. Kami juga membawa di hadapan-Mu untuk Ibu Lingling dan Ibu Tatu yang Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Untuk Ibu Esti, Tuhan memberkati ibu-ibu ini dan juga anak-anak yang ada dalam kandungan. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Bersama dengan jemaat senior kami, Ibu Yulianti Junaidi, Ibu Lim Yohana, kami berdoa untuk Ibu Ngadinah, Mbah Ngadinah di Poncomulyo, Ibu Ani Ingtias, Ibu Liptiah, untuk Bapak Suharno, Ibu Susilowati, Bapak Purnomo Parmin, Ibu Sutama, untuk Bapak Jasron, untuk Ibu Hartini. Kami berdoa untuk Bapak Supratnoto, Ibu Lani, Ibu Suprapti, untuk Bapak Paimin, Ibu Sulasmisih, untuk Ibu Yuli, Ibu Watini, untuk Bapak Suleman, untuk Ibu Sri Wahyuni. Kami pun menyebut untuk Bapak Manuel, Ibu Kustiati, untuk Ibu Salim, untuk Bapak Sugeng. Kami pun berdoa untuk Ibu Sri Winarti, untuk Bapak Suyatno, untuk Ibu Sriatun, untuk Bapak Sutanto, untuk Ibu Eti, untuk Bapak Slamet Jatmiko dan jemaat kami yang lainnya. Diberkati di dalam nama-Mu Tuhan. Untuk komisi senior di GKMI Jekulo ini, pengurus untuk program kerjanya, memang saat ini memang belum ada pelaksanaan program kerja karena situasi dan kondisi. Berkat-Mu melimpah untuk para anggota komisi senior.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pos PI Poncomulyo, untuk jemaat-Mu di sana, kesaksian hidup mereka, pekerjaan pertanian mereka, kesehatan mereka, diberkati di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan rumah istimewa di Poncomulyo, untuk anak-anak didik di sana, diberkati di dalam nama-Mu. Berkati untuk staf gereja di GKMI Jekulo ini, di dalam nama-Mu Engkau memberkati mereka Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk kota Kudus, untuk negara, bangsa negara Indonesia ini. Kami menyerahkan untuk keamanan, kami menyerahkan untuk perekonomian, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan seluruh bagian dapat bergandengan tangan di dalam melewati situasi pandemi saat ini. Berdoa untuk peran aktif gereja-gereja di Kudus maupun di Indonesia. Bagi masyarakat yang ada, diberkati di dalam nama-Mu Tuhan. Kota Kudus, bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati presiden dan wakil presiden di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami pun mengingat dan terus senantiasa berdoa bagi para medis yang berbulan-bulan ini bekerja keras begitu rupa. Bahkan banyak di antara para medis yang harus mengorbankan diri. Dan banyak hal, banyak yang meninggal. Berkatilah mereka senantiasa Tuhan. Berkatilah. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Untuk saudari Maya, untuk saudari Agatha, untuk Ibu Ani Engtias, berapa waktu yang lalu untuk Bapak Andi Prabowo. Tuhan Engkau menolong jemaat yang berulang tahun tersebut. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Dan mari bersama-sama kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemberian terindah, terbaik adalah pemberian dari Allah kepada umat manusia, kepada kita semua. Dan jika hari ini kita akan memberikan sesuatu sebagai persembahan, maka itu karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya mengundang kita untuk berdiri. Nats persembahan kita adalah, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini karena Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dengan sukacita kami memberikannya Tuhan. Sucikan dan kuduskan di dalam nama-Mu. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Hitunglah berkat-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu
Yesus Kristus adalah Allah yang tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Dialah tempat di mana kita datang senantiasa di dalam hidup kita. Maka pujian ini adalah pujian yang meneguhkan dan menguatkan kita bahwa Allah kita Yesus Kristus akan menyertai kita senantiasa. Tuhan, sertailah hamba. Kita berdiri. Mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ibadah hari ini telah selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ini kasih Tuhan, tetaplah bersabar. Karena ternyata sampai di bulan Agustus ini kita belum bisa bertemu dalam ibadah di gereja kita. Karena memang situasi yang belum memungkinkan. Tetaplah berdoa supaya kita dapat melewati saat-saat ini dengan baik. Jangan hilang harapan, tetap menjaga diri, waspada, tetap berpegang pada protokol kesehatan. Dan beraktivitaslah seperti biasa, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan tersebut. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.